Shalom everyone, good morning. We are so grateful for our God kindness because today in this morning, God still give us chance so that we can meet again to praise our God together. Everyone, through these devotions, let's we listen the word of God and let's we praise our God together. Let's sing a song, Selamat Pagi Tuhan Yesus. We sing together. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Isaiah 43 verse 11. Even I am the Lord, and apart from me there is no Savior. Children, before we listen the word of God, let's we praise our God by singing a song, Saya Cinta Tuhan Yesus. We sing together. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Everyone, before we listen the word of God, let's pray. Everyone put your hand, close your eyes and bow your head. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you God for today. Thank you for your blessing in our life until this time. Lord Jesus, right now we are ready to listen your holy word. Help us God. Please your Holy Spirit come down and stay in our heart so that we can listen your words and we can do your words in our life. Thank you, Father. We surrender our life into your hand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bayi. Bayi ini dalam beberapa hal mirip dengan bayi yang lainnya. Akan tetapi sesungguhnya bayi ini sangatlah berbeda dengan bayi yang ada di seluruh dunia ini. Kira-kira anak-anak tahu siapa nama bayi yang akan kita bicarakan hari ini? Ya, betul. Namanya adalah Yesus, Yesus. Nah, anak-anak,
Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus adalah anak Allah. Kita akan mencari tahu tentang bayi Yesus. Kita akan mengetahui tentang Dia dari firman Allah. Keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan kabar baik bahwa Yesus akan datang sebagai juru selamat kita, penyelamat kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Anak-anak tahu, Roh Allah lah yang menyebabkan bayi Yesus bisa ada dalam rahim Maria. Malaikat Allah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Malaikat Allah memberitahu kepada Yusuf bagaimana supaya Yusuf itu tidak takut menikahi Maria, karena bayi itu berasal dari Allah. Kira-kira apa ya yang dikatakan malaikat Allah kepada Yusuf? Namailah anak itu Yesus. Mengapa malaikat menyuruh Yusuf menamai bayi itu Yesus? Jawabannya adalah karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Maka setelah terbangun, Yusuf pun melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Dia menikahi Maria. Setelah bayi itu lahir, mereka pun menamai bayi itu Yesus. Apa ya arti nama Yesus? Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Pada waktu itu, nama sering dipilih karena artinya. Itulah sebabnya malaikat menyuruh Yusuf untuk menamai bayi itu Yesus. Karena Yesuslah yang akan menjadi juru selamat umatnya. Yesus juga sering disebut dengan nama lain. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa anak dari perempuan muda itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, jauh sebelum Yesus datang ke dunia sebagai bayi, Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa anak darah, seorang gadis yang belum menikah, akan melahirkan seorang putra. Namanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita adalah nama bagi Yesus, karena Dia sudah memberitahu kita bahwa Allah menyertai umatnya. Ketika Allah anak datang ke dunia, Dia sama seperti kita, memiliki tubuh seperti manusia. Orang-orang dapat melihat Dia ketika Dia berjalan, ketika Dia berbicara. Akan tetapi Dia berbeda dengan kita, karena Dia adalah anak Allah. Ketika orang melihat Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajari orang-orang, menyampaikan firman Allah, maka orang-orang tersebut sedang belajar tentang Allah dan kasih serta kuasanya yang besar. Ketahuilah, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah anak. Sekarang Yesus bersama-sama dengan Bapanya di surga, tetapi Rohnya bersama dengan umatnya. Yesus ada di sini, di sekolah, di tempat kita bermain. Tetapi dengan waktu yang sama, Yesus juga bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah di tempat-tempat lain. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi kita memiliki janjinya dalam firman-Nya bahwa Dia akan menyertai orang-orang miliknya. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus dapat menceritakan tentang siapa Allah itu. Yesus dapat menunjukkan bagaimana Allah itu. Dia dapat memberitahu orang-orang
tentang Bapanya yang di surga. Dia dapat menunjukkan seperti apa Allah itu. Yesus Sang Firman ada bersama Bapa sebelum dunia ada. Firman itu adalah Allah. Dia adalah kekal, artinya dia tidak memiliki awal dan akhir. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah yang datang di antara kita. Anak-anak, Yesus datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Dia datang untuk memberikan hidup. Sungguh betapa baik jika setiap orang yang melihat Yesus berkata, "Yesus, kami percaya kepadamu. Kami telah lama menantikan kedatanganmu. Kami mengetahui bahwa Engkaulah Juru Selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami." Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak mendengarkan Dia. Banyak orang yang tidak mempercayainya. Bahkan ketika Dia pun memberitahu bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, banyak orang yang tidak mendengarkannya. Mereka tidak mau menerima Dia sebagai pribadi yang telah diutus Allah. Akan tetapi, kabar baik ini ada, yang percaya pada masa lalu dan pada masa sekarang. Yesus memanggil umatnya untuk beriman kepadanya sebagai juru selamat mereka. Dan mereka pun mempercayainya. Mereka memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya. Mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat. Dan mereka mengetahui bahwa Dia adalah Immanuel, Sang Firman, dan Sang Terang yang sesungguhnya. Dialah Juru Selamat yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi anak-anak, marilah kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Anak-anak, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengetahui ya Tuhan bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau telah rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami yang berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.